adalah membawa dan memberikan amal keadilan pada sore hari ini. Semoga amal kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada keluarga Bapak Latif Tarabuke SAG LP membawa dan memberikan amal keadilan pada sore hari ini. Semoga amal kebaikannya. Woi, kita mau ambil suasana ini dulu. Malah ya. Bagus ini putih. Kita sudah yang paling putih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Jadi ini bisa diceritakan enggak secara singkat sejarah dari masjid ini yang disebut sebagai masjid tertua di Manado? Masjid Agung Awal Fathul Mubin ini mulai dibangun sejak tahun 1800. Ini dibuktikan dengan pekuburan kelurahan Islam, pekuburan kampung Islam, di mana ada yang meninggal dari habaib maupun dari luar,
yaitu pada tahun 1800. Jadi masjid ini sudah mengalami 6 kali perubahan dari sejak sampai saat ini, dan pada akhir pembangunan Masjid Agung Awal Fathul Mubin ini kami mendapatkan bantuan baik itu dari pemerintah maupun jamaah masyarakat yang berada di seputaran Kota Manado. Jadi untuk itu kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbang, sehingga masjid ini untuk pembangunan yang kali ini sudah masuk pada 75%. Jadi untuk pada bulan Ramadan ini, kegiatan Masjid Agung Awal Fathul Mubin yaitu pada malam-malam Ramadan akan diisi dengan ceramah-ceramah agama oleh penceramah-penceramah yang ada di Kota Manado maupun di luar Kota Manado. Jadi untuk itu kami harapkan kepada jamaah Bapak Ibu yang melintas atau ingin berjamaah, mari sama kita berjamaah di Masjid Agung Awal Fathul Mubin. Ini pada pukul 8, sholat tarawih itu sudah mulai sampai berakhir dan dilanjutkan dengan ceramah agama. Itu pun 1 minggu sampai ada 2 kali ceramah agama. Mungkin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid ini menurut orang tua dulu, dia menjelaskan bahwa masjid ini didirikan pada tahun 1802 dalam kondisi belum seperti masjid yang sebenarnya, yaitu tanah timbunan sekadar, kemudian sebagai bentuk ya kurang lebih 6x6 kan bangunannya, kemudian ada dinding dia daripada anyaman bambu dan atap rumbia. Itu tahun 1830 baru dia merupakan salah sebuah masjid yang baik untuk dilaksanakan salat Jumat. 6 kali direnovasi. Tahun 1830 baru dia dijadikan sebagai masjid yang sebenarnya yang bisa melaksanakan yaitu salat Jumat. Salat Jumat yang dilaksanakan di kampung Islam ini itu dari masyarakat yang ada, para habib-habib yang ada, para pendatang-pendatang yang ada. Kalau asal orang kampung Islam ini dari Maluku, Maluku itu ada catatannya, Maluku. Jadi kalau bicara masalah hubungan Maluku dengan kampung Islam khusus, itu ada hubungan erat sekali dengan zuriat Sultan Palembang, Sultan Mahmud Baradudin II. Karena dia dibuang tahun 1821. Dibuang 1821, dia meninggal 1852 di Ternate. Jadi kalau dibilang bahwa orang kampung Islam asalnya dari Maluku, itu ada hubungan erat dengan zuriat dari Sultan Baradudin II. Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1831 itu akhir 1831, dia punya anak buah 62 orang, 60 lebih, dibuang ke Tondano. 1837 itu yang di Pineleng, yang di Pineleng, yaitu Imam Bonjol. Mereka itu sampai ke sini. Banyak orang-orang Tondano kita itu di zaman dulu selalu ada hubungan antara Tondano, masyarakat Tondano dan masyarakat kampung Islam dalam masalah perayaan-perayaan agama. Tempat perang Aceh. Perang Aceh itu 1873, kan? Orang Minahasa pergi ke Aceh berkelahi dengan orang Tengku Umar, berkelahi dengan Tengku Umar, Panglima Polen, Cut Nyadin, kan? Sehingga ada juga orang-orang yang dari Minahasa sini, dari Minahasa, ya Sulawesi Utara lah, kan? Karena ada pulang dari perang di Aceh, ada tinggal di kampung Islam, kan? Saya dapat Riki, kan? Saya dapat Riki. Beliau itu Sultan Banten Tubagus dari Banten.
itu dibuang di Sarongsong di sini loh. Jadi ini masjid ini dibangun oleh umat Islam secara keseluruhan dan berdatangan orang-orang agama Islam daripada anak-anak buah yang dibuang ke Sulawesi Utara ini. Yang pertama yang berawal daripada Maluku dan terus lantas mereka mencari hubungan community daripada orang-orang Islam. Sehingga di sini orang Maluku, para Habib, karena banyak Habib ada kubur di pekuburan kan, yaitu Habib As-Sagaf, Habib Al-Aidrus itu di sana ada di kubur. Kalau yang lebih dahulu ada dari Purwokerto, yaitu Patmo Pranoto. Sudah ada kubur sampai sekarang bisa dilihat itu kan. Nah, orang Jawa juga ada datang di sini dan sama-sama dengan tahun-tahun sebelum, dalam tahun-tahun di masa peperangan antara kita punya kiai-kiai penganjur agama dengan Belanda. Itu abad ke-19. Jadi di antara 1802 sampai dengan 1888 masih dan seterusnya, yaitu sampai dengan abad ke-20 ini. Jadi itulah sampai masjid ini dijadikan yang dibangun oleh masyarakat secara keseluruhan, baik yang memang ada di sini dan terutama yang memang pendatang dari luar. Masjid ini menurut orang tua dulu, dia menjelaskan bahwa masjid ini didirikan pada tahun 1802 dalam kondisi belum seperti masjid yang sebenarnya, yaitu tanah timbunan sekadar, kemudian sebagai bentuk ya kurang lebih 6x6 kan bangunannya, kemudian ada dinding dia daripada anyaman bambu dan atap rumbia. Itu tahun 1830 baru dia merupakan salah sebuah masjid yang baik untuk dilaksanakan salat Jumat. 6 kali direnovasi. Tahun 1830 baru dia dijadikan sebagai masjid yang sebenarnya yang bisa melaksanakan yaitu salat Jumat. Salat Jumat yang dilaksanakan di kampung Islam ini itu dari masyarakat yang ada, para habib yang ada, para pendatang yang ada. Kalau asal orang kampung Islam ini dari Maluku, Maluku itu ada catatannya, Maluku. Jadi kalau bicara masalah hubungan Maluku dengan kampung Islam khusus, itu ada hubungan erat sekali dengan zuriat Sultan Palembang, Sultan Mahmud Baradudin II. Karena dia dibuang tahun 1821. Kan? Dibuang 1821, dia meninggal 1852 di Ternate. Jadi kalau dibilang bahwa orang kampung Islam asalnya dari Maluku, itu ada hubungan erat dengan zuriat dari Sultan Baradudin II. Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1831 itu akhir 1831, dia punya anak buah 62 orang, 60 lebih, dibuang ke Tondano. 1837 itu yang di Pineleng, kan? Yang di Pineleng yaitu Imam Bonjol. Mereka itu sampai ke sini. Banyak orang-orang Tondano kita itu di zaman dulu selalu ada hubungan antara Tondano, masyarakat Tondano dan masyarakat kampung Islam dalam masalah perayaan-perayaan agama. Tempat Perang Aceh. Perang Aceh itu 1873. Kan? Orang Minahasa pergi ke Aceh berkelahi dengan orang Tengku Umar. Berkelahi dengan Tengku Umar, Panglima Polen, Cut Nyadin. Kan? Sehingga ada juga orang-orang yang dari Minahasa sini, dari mana Minahasa, ya, Sulawesi Utara lah. Kan? Karena ada pulang dari
perang di Aceh ada tinggal di kampung Islam. Saya dapat Pariki, saya dapat Pariki. Beliau itu Sultan Banten Tubagus dari Banten. Itu dibuang di Sarongsong di sini loh. Jadi ini masjid ini dibangun oleh umat Islam secara keseluruhan dan berdatangan orang-orang agama Islam daripada anak-anak buah yang dibuang ke Sulawesi Utara ini. Yang pertama yang berawal daripada Maluku dan terus lantas mereka mencari hubungan community daripada orang-orang Islam. Sehingga di sini orang Maluku, para Habib, karena banyak Habib ada kubur di pekuburan kan, yaitu Habib As-Sagaf, Habib Al-Idrus itu di sana ada di kubur. Kalau yang lebih dahulu ada dari Purwokerto, yaitu Patmo Pranoto. Sudah ada kubur sampai sekarang bisa dilihat itu kan. Orang Jawa juga ada datang di sini dan sama-sama dengan tahun-tahun sebelum, dalam tahun-tahun di masa peperangan antara kita punya kiai-kiai pengajur agama dengan Belanda. Itu abad ke-19. Jadi di antara 1802 sampai dengan 1888 masih dan seterusnya, yaitu sampai dengan abad ke-20 ini. Jadi itulah sampai masjid ini dijadikan yang dibangun oleh masyarakat secara keseluruhan, baik yang memang ada di sini dan terutama yang memang pendatang dari luar.